Fatos sodaku, dan saya bersodakoh bisulusihi sepertiganya. Wa akulu ana wa'iyali sulusan, yang sepertiga lagi saya bawa pulang, saya makan untuk keluarga saya. Ya. Wa arudu fiha sulusahu, yang sepertiga aku kembalikan untuk modal menanam. Niki nggih. Dadi niki sing dadosake piyambake pikantuk rezeki berupa hujan deras untuk menyiram tanaman, padahal mendungnya di sana. Tapi dihalau oleh suara itu, mendung ini menuju kepada pemilik kebun yang membagi hasil kebunnya menjadi 3, sepertiga untuk sodako, sepertiga untuk makan dia dan keluarga, sepertiga untuk modal menanam kembali. Ternyata dengan kebiasaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan air hujan kepada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak sedherek sedaya, wabil khusus sahibul bait Bapak Mardiono Sumargi ingkang kula mulyakaken, monggo kita nerasakan ngaosipun menika bab akhir dari bab tentang anjuran untuk berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul bakhili wal munfiki kamasali rajulaini alaihi ma jubbatani min hadidin. Dimisalkan orang yang bakhil, medit, kikir dengan orang yang mau berinfak, dermawan, ya. Kama sali rajulaini, kados dene dua orang, alaihi ma jubbatani, keduanya menggunakan baju min hadidin, dari besi. Baju besi itu baju yang dipakai untuk berperang, rompi, ya. Ini orang yang kikir dan orang yang suka berinfak diibaratkan mengenakan baju jubah dari besi. Min sudihima ila tarokihima, baju itu dikenakan dari dada susu sampai ke leher, karena ini untuk melindungi tombak panah supaya tidak mengena jantung. Maka ini yang pokok, ini dilindungi dengan baju besi, baik yang orang suka berinfak maupun yang bakhil, dua-duanya mengenakan baju sebatas itu. Fa'amal munfiku, adapun orang yang suka berinfak, fala yunfiku illa sabagot au wafarot ala jildihi kata tuhfiya bananahu wa ta'wa asarohu. Orang yang berinfak bajunya itu longgar, ya, sampai baju itu menutup seluruh kulit
bahkan jari jemari, ya, ini juga tertutupi, driji-driji ini tertutupi, terlindungi. Boten namung saking dada, susu sampai ke tenggorokan boten. Lengkap satu tubuh terlindungi. Ya. Wa ta'fuwa atharohu, dan sampai juga dijaga bekas-bekas telapak kaki itu pun dijaga. Ini orang yang infak bajunya longgar, luber, boten namung sebatas susu sampai tenggorokan, tapi seluruh tubuh terlindungi oleh baju besi itu. Niki setunggal nggih. Wa amal bakhilu, dan adapun orang yang bakhil, kikir, medit, ya, fala yuridu ayyung fi syai'an illa zalaqat illa lazikot kullu halqatin maka naha fahuwa yuwassi'uha fala tattasi'u. Orang yang bakhil medit tadi, orang itu ingin melonggarkan baju besi yang sebatas susu sampai tenggorokan, ingin dilonggarkan lagi supaya menutup bagian yang lain, tapi ya baju itu malah mengecil, mencengkeram tubuhnya, ya. Kullu halqatin makanaha, sampai juga tenggorokannya ini tercekik, terhimpit oleh bajunya yang mengecil karena kefakirannya, karena kekikirannya. Fahuwa yuwassi'uha fala tattasi'u, dia ingin meluaskan baju besi yang menghimpit tubuhnya, tapi dia tidak bisa meluaskan baju itu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih. Jadi permisalannya cukup jelas. Orang yang kikir akan tersiksa dengan baju besi yang dikenakannya. Dia ingin melonggarkannya, tapi baju malah menjadi sempit. Sedangkan orang yang suka berinfak, baju yang kecil itu bisa menjulur menjadi longgar, menutupi tubuhnya, jari-jarinya, bahkan bekas-bekas telapak kakinya pun terlindungi. Dan ini suatu gambaran permisalan. Kula jenengan nek kersa infak sedekah, inilah ya akan terlindungi tubuh kita dari berbagai macam ancaman. Mula dipun dawuhke sedekah kaping sepindah niki saged nolak balak jumlahe 70 macem. Niku sedekah daharan, unjukan, sedekah donga, pikiran, tenaga, duit sapiturute niki saged nyegah dumuginipun balak bencana jumlahipun 70 macem. Niku luar biasa. Kula niki nek tiyang loman ya dermawan mau infak sedekah, tidak lain semuanya itu kembali kepada dirinya. Niki nggih. Tapi kalau orang yang kikir, medit, ya, ini pun kesulitan, kesusahan akan kembali kepada dirinya. Dia tidak mau peduli kepada orang lain, kepada tetangga sahabat tidak mau peduli. Maka jika dia dalam kesulitan, para tetangga sahabat teman pun tidak memperdulikannya. Itu sudah napa minangka balasan menika nggih. Niki setunggal. Namung 3 hadis nggih. Khatam niki nggih. Wa anhu qala, dan juga dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamrotin, barang siapa sedekah dengan sebutir kurma, min kasbi thayyibin, dari usaha yang baik. Atau nek kula jenengan sedekah sebutir kurma dari usaha yang baik, bukan menipu, bukan berlaku curang, tapi benar-benar dari usaha yang halal, yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima sedekah itu kecuali dari yang baik. Jadi Allah itu maha baik, hanya menerima
infak, sedekah, ya, amal-amal dari sumber yang baik. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yakbalha biyaminihi. Allah akan menerima sedekah yang baik itu dari tangan kanannya. Tangan kanan ampun dipun gambarke Gusti Allah punya tangan seperti manusia lalu menerima sebuah moten. Ini maksudnya sebuah ungkapan bahwa sedekahnya itu diterima baik oleh Allah. Maksudnya ngoten. Ya. Jadi diterima dengan tangan kanan. Ini diterima baik karena bersumber dari hal yang baik itu tadi. Ya. Summa yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah akan mengembangkan sedekah yang hanya sebutir kurma. Mengembangkan maksudnya diberikan pahala berlipat-lipat bagi orang yang bersedekah itu. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Seperti salah satu di antara kamu yang mengembangkan anak kudanya. Belu anak kuda, ya. Hatta takuna mithlal jabali, sehingga anak kuda yang banyak itu memenuhi suatu lembah hampir seperti sebuah gunung. Dan itu dari permisalan kulon dengan infak hanya satu butir kurma dibalas Allah sampai berkali-kali, bahkan di Al-Quran dinyatakan 700 kali. Kulo wingi niku nyobi tuku jagung godhog niku nggih, tak hitung niku nek napa jagunge kula hitung siji sak bare sak hitung kabeh. Jebule niku meh 684 niku. Mungkin nek jagunge rada gedhe sithik lebih. Jadi nandur jagung sak biji, tumbuh satu batang pohon jagung ada di situ ya 700. Mungkin nek jagung teng desa-desa isine wonten sing kalih kok nggih. Satu wit itu ana loro, kadang telu dikurangi ngeten nika. Dikurangi di sayur nika nggih. Dadi nek dijarke misalnya satu napa niku jenenge, Pak? Satu glondong niku nggih. Nek dihitung niku 700-an rata-rata. Berarti 1 berbanding 700 balasan Allah itu memang nyata. Kurma yang ditanam hanya satu butir, tumbuh pohon kurma, nanti berjanjang-janjang kurma itu lebih dari 700. Kurma nek dadi niku akeh wohe. Nggih. Sak manggar niku wohe pirang-pirang niku. Nggih. Padahal ini beberapa tempat dan itu tidak hanya satu musim. Lho niki. Mula niki kados dene niku. Nek kula jenengan amal infak sedekah satu bagian, Allah yang akan mengembangkannya menjadi banyak seperti orang yang menternak kuda. Ya punya anak, anaknya punya anak, agar memenuhi lembah di gunung itu. Niki nomor kali kesimpulannya apa niki? Sangat dianjurkan kita untuk berinfak. Ini merupakan suatu investasi yang luar biasa hasilnya. Investasi. Larang di duit Pak, mboten kedah kata. Niki wau kan sederhana, hanya digambarkan satu biji kurma. Misalnya panjenengan sak kurma niku 2000 ya, infak 2000 lah. Jangan dikira ini akan dibayar Allah 2000. Allah akan lipat gandakan menawi kula panjenengan anggenipun infak sedekah ikhlas. Sampai wallahu yudhaifu liman yasha. Niku Umar bin Khattab dalam sebuah kisah, mboten hadis niki kisah nih. Umar niku nalika turun ke bawah ke desa-desa untuk melihat apakah rakyatnya sejahtera saat dia menjadi pemimpin. Nyamar piyambake niku, nyamar nggih. Mboten pakaian khalifah. Wong biasane desa mboten kenal. Zaman biyen ora ana baliho, ora ana HP, ora dadi khalifah wong desa-desa mboten kenal. Umar sing kaya apa mboten kenal. Akhirnya pripun niku? Ana bocah cilik iku nangkep burung pipit, burung sederhana niki, burung prit niku. Maka ditangkap burung itu, ditunjukkan Umar bahwa dia punya burung yang telah dia tangkap.
Umar mendekatinya, bolehkah aku beli burungmu ini? Jangan, ini baru saja sama saya dapatkan. Aku beli lebih mahal dari yang kau inginkan. Akhirnya boleh dibeli. Setelah dibeli apa? Diburke, dilepas. Maka anak itu bertanya, wahai Bapak, kenapa kamu beli burung dengan harga mahal lalu dilepas? Biarlah dia hidup dalam alamnya. Dia punya keluarga, yon duwe ponaan, yon duwe wong tuwa ben kabur melu kerabat keluarganya. Ternyata sampunipun Umar sedo, mundangu perjalanan ini sedo. Para sahabat-sahabat itu bermimpi, wahai Umar, bagaimana keadaanmu? Karena Umar ini khalifah yang sangat menjunjung keadilan, luar biasa, sederhana hidupnya, adil bijaksana, hukum ditegakkan. Di dalam mimpi, sahabat-sahabat lain bertanya, Alhamdulillah Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Apakah dosamu diampuni karena ibadahmu, karena sedekahmu, karena hal-hal baik yang engkau lakukan? Ketahuilah, dosaku diampuni Allah gara-gara aku membeli burungnya anak kecil, burung pipit itu, lalu aku lepaskan. Ini nilainya luar biasa ternyata. Bisa menghapus dosa-dosa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Mula kula jenengan niki wau. Amal kecil jangan dianggap sepele. Mulane kula nggih nek ana kecoa walik niku nek ibuke mesti menpukul langsung, disapu di anu. Mesti tak deleh ning ikrak nika kula bucal tengah jam. Jadi mungkin dhek wis pusing semalam niki muter-muter nggih. Mas tulung Mas, rono sing peduli lan sing krungu wis tak ngonoke. Nek ora wong itu seneni, oh dipateni. Kula telekono iso balik wis dolano ning kono ora sane omah meneh ngoten niku. Jadi hal-hal kecil mari kita contoh. Mulane sering kula ge contoh niku napa? Kucing. Sekarang banyak kucing dipelihara tanpa diberi makan. Kadang-kadang mengotori rumah kita. Dolane nggone dhewe ngumulih nggone tidak menentu tempatnya. Lalu gimana ini? Nek kula jenengan duwe rezeki welaso dengan hewan kucing ini. Ngoten. Jadi beli makanan kucing walaupun tidak punya kucing. Kula nggih deleh teng aqua ngeten iki makanan kucing. Kaya benik ngeten niku. Kowe ana sak wenehi sedekah kuwe. Ngoten niku nggih. Akhirnya kulino jam tertentu maring. Mboten apa-apa, kita bisanya memberi sedekah itu. Ngoten niku ampun ngantos kucing ora salah nggur lewat tok di balang sandal sapu iki kaya sing nyolong greh diwoyak sampe wis repot ampun ngoten nggih. Monggo nggadahi welas asih dumateng sami-sami makhlukipun Gusti Allah. Lah itu luar biasa ternyata. Lah nek kula jenengan kok sampai menyiksa hewan-hewan Allah sing mboten salah hewan itu ya, itu nanti akan minta balas di akhirat. Minta balas. Ya. Maka jangan sampai itu dilakukan. Terakhir niki nggih. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baina rajulun yamsi bi falatin. Di antara kami yang berada di lingkungan Rasulullah bersama Rasulullah itu menyampaikan ada seseorang yamsi bifalatin, orang itu sedang lewat di napa nek ora-ora ini apa cara kene Pak? Tegalan ngoten nggih. Apa nih? Kaplingan ngoten niku nggih. Ya. Minal ardi dari bumi. Fasami'al sotan fisah habatin. Dia itu jalan di tanah lapang mendengar suara. Suara dari mana? Ya, fi sahabatin, suara dari mendung. Jadi ono mendung kados sore wau mendung bergulung. Niku metu suarane iski hadi kota fulanin. Siramilah hadi kota kebunnya, tanahnya seseorang, tapi nama disebut, cuma di sini mboten disebut. Namanya orang itu disebut. Suara itu dari mendung yang bergulung. Fatunaha dzalika sahabu fa abragha ma'u fi kharratin. Sehingga
menyingkirlah mendung itu, ya, dzalika sahab fa'afragha ma'ahu, kemudian di tempat tanah yang dimaksud disebut tadi, mendung itu menurunkan hujan, ya, diturunkan di tempat itu, fi harrotin, di tanah yang berbatu hitam, faida sarjatun mintil kasyirat, maka hujan yang turun itu berkumpullah di nopo kalen, nopo jenenge got ngene nopo Pak, kalenan ngoten nggih, teng parit lah, ngumpul teng mriku hujan yang turun itu, ya, yang memang dekat dengan kebun yang disebut oleh mendung tadi, ya. Faida sarjatun mintil kasyirat qadis tau'abat dzalikal ma kullahu, maka semua air itu ngumpul di parit itu, di kalenan itu. Fatattaba'al ma, maka, ya, kami meniti air itu, mengamati air itu. Fa'idza rajulun qaimun fi hadiqatin, ya. Ternyata setelah diikuti air itu, ada seseorang yang sedang berdiri di kebunnya, di tanahnya itu. Yuhawilul ma bimishatihi, dia memindahkan air dari kolam itu dengan skopnya menuju tempat untuk menyiram tanamannya, ya. Faqala lahu, maka orang yang mendengar suara di mendung tadi, mendung itu disuruh menuju ke tanah milik seseorang yang disebut namanya, ya, maka dia bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah sing ngedui napa niku air untuk nyiram tandurane, lima tas'aluni ani ismi, kenapa kamu menanya tentang namaku? Orang yang sedang nyirami bertanya, kenapa butuh nama untuk dikenal? Faqala, orang itu mengatakan, ini sami'tu sultan fis sahabi, aku mendengar tadi sebelum turun hujan itu suara yang ada dari mendung itu, ya, alladzi hadza ma'uhu yakul, ya, kemudian turun hujan yang airnya sekarang kamu pakai ini, ya, yakulu, ya, iski hadiqata fulanin lismika, maka mendung itu mengatakan, tadi saya dengar sebelum hujan ini, ya, maka menujulah kamu, siramilah kebun dari seseorang bernama ini, lismika, ya, menyebut nama seseorang. Fama tasna'u fiha, maka apa yang engkau lakukan, kok bisa mendung itu diarahkan oleh suara untuk menyirami kebunmu? Yang kamu lakukan apa kok ampuh seperti ini? Faqala, orang itu menjawab, soalnya yang disebut awan tadi, mendung tadi, namanya dia. Berarti ini orang ini punya sesuatu yang berlebih, sampai mendung saja dihalau untuk menuju kepada kebunnya supaya menyirami tanahnya. Orang itu menyatakan, amma idh qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi sulusihi. Dia mengatakan, saya mengamati ma yakhruju minha, apa yang dihasilkan dari tanaman saya, diamati tenang, diteliti. Fa atasaddaqu, dan saya bersodakoh bisulusihi, sepertiganya. Misalnya tanduran niku entuk 300 kilo, sepertiganya 100 kilo disodakohke tiang niku, yeah. Wa aqulu ana wa iyali sulusan, yang sepertiga lagi saya bawa pulang, saya makan untuk keluarga saya. Iki sing 100 kilo kanggo keluargane, 100 kilo awal wau kangge sodakoh, ya.
tasih sak protolone malih. Ya. Wa arutu fiha sulusahu, yang sepertiga aku kembalikan untuk modal menanam. Niki nggih. Dadi niki sing dadosake piyambake pikantuk rezeki berupa hujan deras untuk menyiram tanaman. Padahal mendungnya di sana. Tapi dihalau oleh suara itu, mendung ini menuju kepada pemilik kebun yang membagi hasil kebunnya menjadi 3. Sepertiga untuk sodako, sepertiga untuk makan dia dan keluarga, sepertiga untuk modal menanam kembali. Ternyata dengan kebiasaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan air hujan kepadanya. Ini suatu lambang saja. Tidak harus orang menanam. Kulon jenengan nggih ngoten nyambut damel, sebagian untuk infak sedekah, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk operasional. Nek kulon jenengan ngoten, insyaallah diberkahi. Menika nggih. Dados mboten kedah nandur niki kan contone mawon sing kejadian asal seperti itu. Dados niki tiyang ingkang kersa sedekah niku wau napa malih niki gedhe sak protelone nggih. Kalau zakat memenuhi syarat pun hanya 10% dari hasil tanaman bersih, 10%. Kalau diairi dengan air hujan tanpa dengan irigasi berbayar ya itu hanya 5%. Untuk pitung kintal ya 5%-nya. Kalau air hujan yang mengairi 10%, 10% nggih. Iki dereng wonten sak pertelone. Lah niki sepertelone luar biasa. Itu menjadikan dia mendapatkan pertolongan Allah dari turunnya hujan seperti tadi. Ini rampung bab tentang infak, tentang bersedekah, telah banyak disampaikan beberapa pertemuan niku nggih kantun praktek. Sak menika teng Kendal sedang ada bencana banjir, ya, tanah longsor, pohon tumbang, Pekalongan nggih. Istilahnya apa nek Kendal kan daerah kula jenengan. Mari kita ikut peduli. Kalau wau kula ngimpun koordinir dari Perumahan Kalimundah ini sejumlah sembako diserahkan ke dapur umum sana. Ya, alhamdulillah. Lah niki kedah ngoten. Berarti tiang-tiang sing boten ngaji niki wis do urun padha ambil peduli. Lah kula njenengan wis ngaji ngeten kedah segala kesempatan yang ada mari kita sisihkan sebagian untuk infak kepada saudara-saudara kita. Pasti Allah akan membalasnya. Jika keikhlasannya tinggi, Allah akan membalas dengan berlipat ganda balasan kebaikan untuk kita. Niku nggih. Monggo niki sampun rampung 3 hadis, menawi wonten pertanyaan nyumanggaaken nika mangke babipun ringkes nggih. Satu pertemuan selesai hanya 1 hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Bab salajengipun nggih. Monggo saderengipun dipun tutup wonten pertanyaan-pertanyaan. Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis sebelumnya dulu pernah Pak Yai sampaikan bahwa kita sedekah dan infak setelah keluarga kita tercukupi. Nah, terus ini ada hadis lagi yang menyampaikan bahwa kita berusaha untuk melakukan sedekah atau infak walaupun hanya 1 biji kurma. Itu penjelasannya gimana? Demikian. Wassalamualaikum. Akhirnya nopo? Niku Penjelasannya untuk yang hadis yang dulu sama yang hadis yang sekarang penjelasannya kayak gimana? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis yang dulu memang keutamaan sedekah itu dianjurkan setelah kita mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jangan sampai kita bersedekah akan tetapi kebutuhan keluarga kita tidak tercukupi. Maka dulu dianjurkan cukupi. Setelah itu
sebagian untuk sedekah. Lah hadis ini tadi, ini konsennya kepada sedekah kita tidak dituntut banyak, sekecil apapun itu bagus kita lakukan. Tentu saja kalau hanya sebutir kurma tidak mempengaruhi secara signifikan tentang kebutuhan keluarga kita. Misalnya zaman biyen nek mak kurma setengah kilo kanggo keluarga diambil sebutir saja kan tidak masalah. Nah itu dalam hadis ini kita dianjurkan meskipun hanya sebutir kurma, lakukanlah sedekah itu. Mulai ibu-ibu teng perumahan mun kula ajak untuk mengisi kaleng sedekah subuh. Di rumah punya tempat ini, walaupun hanya 1000 masukkan sehari itu. Saged Pak kalewu, alhamdulillah 2000. Kalau sudah 1 bulan berapa? Ya. Nah ini kan sudah lumayan keluarga kita mengeluarkan infak untuk kepentingan yang lain. Niku, terus ini insya Allah kalau sekedar 1 biji kurma, sekedar 1000-2000 tidak membebani kebutuhan keluarga kita, sehingga yang dulu juga jalan, belum dengan ada kewajiban itu, yang sekarang ini pun tidak bertentangan. Jadi nek longgar ya ampun sunggal biji nek longgar. Ini kan kepepete kok mboten saged sedekah niku 1 butir kurma itu pun akan dikembangkan Allah dengan jumlah pembalasan yang lebih besar. Lah ngoten niku nggih. Mulane kaya ana wong njaluk-njaluk nek pancen wong tuwa ya wis aja tek alasan. Buat sampai rumah di alamat di tua macam-macam nek ini saya utok kan yo wis aja ngono lah SKI ngono. Wong njaluk niku ya arep njaluk wis pikir-pikir iki kok dikeki ora nggih. Ngoten niku nggih. Dados ngoten-ngoten niku sempatkan memberi ya. Dengan ikhlas niati berbagi. Awake dhewe alhamdulillah punya penghasilan, dia tidak, sehingga tapi aja ditafsiri panjang-panjang kowe nek dikai 1000 Pak, ping 100 omah wis piro? 100.000. 100.000 ping 30 piro lah. Gajiku UMR ora ono semono Paris. Ku aja ditafsiri ngono. Wong dhek mlaku rono rene yo akeh ditolak. Mbah sanese mawon, wong tua winginane beberapa hari di kampung kita itu ya. Sanese mawon. Mas niku ampun mriko nggih sanese kok. Niki mun sanese teng mriki niku. Ngoten niku nggih. Wis aja ngono lah, 1000 apa repote nggih. Insyaallah kula dengan yo latihan 1000 wis ra apa-apa. 2000 nek longgar manahipun sae. Ya anggap kula nek ngoten niku nek ana wong tuwa wis tak anggap wong tuaku ya Allah nasibe ngene kaya apa dadi anake. Dadi ikhlase luwih gedhe ngoten niku. Ampun pikir panjang lebar nek jenenge bantu ngoten niku. Napa malih niki wau nggih. Penggene mriku ngeri, rumah-rumah masih jalan itu masih lumpure ngeri Pak niku. Setengah meter. Soalnya kejadiannya malam hari tur bedol tanggul ini kan mboten nonton persiapan Pak. Nek kaya udan ngeten niki kan wah wis meh banjir kan iso ringkes-ringkes. Lalu langsung biak kan nggak ada kesempatan. Yaitu saudara kita sedang mengalami itu ya monggo kula panjenengan bisa lewat manapun untuk bisa menyalurkan praktek materi sing kula jenengan ngaji niki. Sampun ngantos ngeten iki namung teori mawon. Uyai ini ngaji ngene-ngene peduli ngono mboten nate niki repot niku nggih. Monggo sithik kula panjenengan entuk ilmu monggo diamalke walaupun tidak harus banyak, kayak mau 1 biji kurma diingat 1000 lah gampangane, 2000 lah gampangane. Mari kita untuk kadang-kadang anak kecil dolan dikai duit 1000 wis ra gelem apa sakniki bocah anu niku, cah dolan boten purun. Ning dalan ana 1000 ra gelem cukup niku. Ora biyen nemu duit terus langsung mulai nemu duit ya. Ngoten niku nggih. Niki monggo niku nggih. Wonten malih monggo. Kok akeh iki ya. Sinten riyen Pak Wono rono nggih, urut nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan bacaan yang ada di surat apa ini?
Al-Waqiah ya. Nggih, Di Al-Waqiah. antaranya yang ada ini Bismillahirrahmanirrahim. Inna angsha'nahunna insya'a, itu dibaca panjang apa pendek, itu belakangnya nggak ada huruf alifnya, yang ambyah itu Pak. Ya. Mestinya itu dibaca harokat fathah tapi pendek, insya'a. Apa nggih? Mboten a, mboten ngoten. Terus diwaca mboten sukun. Kayak dipendek gitu. Pendek. Satu Tapi harokat. tadi membacanya sukun. Kula yo nyimak wong nggih. Terus ingkang leres ya insya'a. Sanet panjang tetap Ayat panjang. 5 harokat. Ane hanya 1 harokat. Mboten insya, mboten ngoten. Iya. A ngoten nggih. Ya. Kaya dene surat An-Nisa ya. Wanisa a wonten nika nggih, ya, sing sering tinggi qiraah. Ngoten Pak nggih? Nggih. Monggo Pak Rafiq. Pak Rafiq. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan saya tidak apa ya, seperti yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Nggih. Jadi pertanyaan saya, apakah karyawan bank, ya, apa bank itu hukumnya gimana Pak? Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebuah hadis ya, bahwasannya riba itu yang dipandang dosa bukan hanya seorang, ya. La'ana, dilaknat oleh Allah, akilur riba, wong sing makan riba dilaknat, ya. Wakatibahu, yang mencatat kamu berapa, bunganya berapa, sing nyatet terkena juga laknat. Wasyahideh, orang yang menjadi saksi, ya. Dengan utang kula tak bebani bunga, tapi disaksikan Pak RT, disaksikan ya tokoh temriki. Kula saksine tanda tangan dengan utang sakmene, bungane sakmene kudu disaur selama sekian. Dia menjadi saksi pertama, kedua. Niki sedaya pikantuk laknat. Laknat itu dimurkai oleh Allah, ya, tidak disukai. Niku dasare nggih. Lah sekarang bank di negeri kita ada bank konvensional yang menerapkan bunga, ada bank syariah bagi hasil, tidak bunga bagi hasil. Kadang-kadang bunga itu dengan bagi hasil bebannya lebih berat bagi hasil, bisa jadi begitu. Bunga saat ini bank Jati bunganya 0,8. Jadi sidik nih nggih. Kadang-kadang bagi hasil beban yang harus dikembalikan sebagai istilahnya bagi hasilnya, prosentasenya kadang-kadang malah 10%, ono sing 15%, tinggi. Niki nggih. Nah, kembali kepada masalah persoalan bank di negeri kita masih ada pro kontra tentang hukumnya perbankan di negara kita. Rata-rata menghukumi bunga bank itu termasuk riba. Kalau dihukumi riba, ya, yang memakan harta riba, yang menulis, yang menjadi saksi, semuanya dosa. Belum ada di negara kita gantinya bank sebagai lembaga keuangan yang bebas dari beban bunga. Niku dari wonten syariah yo dhuwur. Nggih. Mula niki orang-orang yang pinjam di bank dan lainnya tadi sudah dianggap sebagai keadaan darurat. Kalau darurat itu boleh, ya, karena belum ada model perbankan lain yang bebas dari beban bunga atau jasa. Nah niku, tapi nek pun wonten,
Kalau contohnya tenggene Jeddah niku Arab, wonten namanya IDB, sudah bercabang di Malaysia, International Development Bank, tidak memungut bunga. Kalau ada itu, kula jenengan harus bertransaksi dengan bank tersebut, tidak dengan yang konvensional. Lah niku nggih. Kantun niki, apakah bank ini tergolong riba atau tidak? Kalau riba, pekerja-pekerjanya termasuk dipersalahkan. Sami ugi minuman keras sing dosa mboten namung sing ngunjuk mboten, yang menghidangkan, yang membuat, yang mengambil hasil keuntungan dari minuman keras ini. Niku banyak orang yang terlibat dalam dosa dengan minuman keras. Demikian pula bank, kalau dipandang itu sebuah dosa karena riba, maka yang terlibat banyak. Wong sing hati-hati ya ora iso, ora usah nyambut gawe bank. Ngoten niku nek hati-hati ya. Ya, tapi kalau bank syariah, walaupun ini masih juga sebagian-sebagian yang belum bagus, tapi minimal satu langkah itu ada syariah, paling tidak transaksi dan lainnya diupayakan sesuai dengan syariat Islam walaupun belum sempurna. Minimal kan wong ono bank syariah ya kita ke BSI kan ngoten. Ngoten nggih. Dados niki wau tergantung hukumnya bank, tergantung niku nderek ingkang diharamkan ribanya ataupun karena itu winginane pun kula terangke teng masjid ngajeng nek kula dengan memang tegas-tegasan ora pengen riba sama sekali, jenengan kula duwe duit 1.000, 50.000 dan lainnya itu semuanya riba. Karena uang kertas itu beda dengan uang emas. Kalau uang emas nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sama. Emas 100.000 ya nek didol 100.000, wujudnya masih 100.000. Tapi nek duit ini kan mboten nggih, 100.000 sing rupane merah itu, jadi biaya produksi nominalnya intrinsiknya tidak sama, mboten sami. Lah niku terjadi napa istilahnya riba teng mriku. Apa meneh duit niki dicetak oleh BI, Bank Indonesia. Lho niku sing nyetak nek bank dianggap riba ya berarti duit iki ya panas tenan duit iki. Tapi kula njenengan ora iso pisah. Sirahe ngeluh nek diobati obat merah dadi ora ngeluh. Obat merah wae ora iso ngeluh. Ngoten niku ibu-ibu ibu ya guyu seneng nek apa-apane obat merah pancen mandi. Lah iku nek keras-kerasan ngoten niku. Ngoten terakhir Pak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi masalah kita nggak boleh mendolimi atau menyiksa hewan atau iya, makhluk Tuhan ya makhluk Allah. Sedangkan yang saya tanyakan ini kan ikan terus ayam itu juga hewan juga termasuk juga itu gimana Pak? Masalah ikan dan ayam itu kan sering kita konsumsi dan kita bunuh gitu Pak. Iya kan gitu. Mungkin itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Musola Al-Ikhlas winginane pas pengajari masalah niki, masalah berburu dan penyembelihan. Cara menyembelihnya ayam ini sesuai dengan syariat, yaitu dengan menggunakan peso yang tajam, ya tidak menyiksanya, maka ini tidak masalah, tidak menjadi penyiksaan yang nanti akan dimintakan balas, karena memang hewan-hewan dicipta Allah yang halal itu untuk mencukupi kebutuhan ya manusia. Mboten apa-apa, sing mboten angsal niku ayam mau disembelih tapi disiksa dulu, dilempar sana kemari sing kok ya mati padha wae, saiki diuji nyali ya. Rono rene akhirnya baru sembelih dosa tenan nek iku mboten angsal. Lah winginane wonten teng hadis niku ayam ditaleni, digantung di pohon sana, lalu dipakai latihan ketepil. Ayo sapa sing anu lah. Niki termasuk diharamkan kita melakukan itu. Karena hewan yang bernyawa tidak boleh untuk titis-titisan, untuk incer-inceran tidak boleh, untuk sasaran dilarang. Tapi nek sembelih baik-baik mboten napa-napa. Niki wae yo
sotone enak. Ini kan yo ayamnya anu nggih. Lah nek ikan bagaimana? Ikan itu beda perlakuan. Nek jenengan kula dikon nyembelih ikan ora kober, apa meneh teri kae lho. Piye nyembelih nganggo apa teri kuwi? Cilik-cilik yo. Kowe kudu disembelih. Maka di dalam al-hadis bangkai yang halal itu termasuk ikan. Soalnya nek ora dihalalke bangkai niku lho jenengan repot tenan ya. Wah itu ewak durung disembelih, ya, wis mati sik liyane lho ora sabar liyane wis kena jaring kene urung sembelih repot. Makanya itu boleh untuk dikonsumsi meskipun tidak disembelih, tapi menyiksa, menangkapnya dengan siksaan tetap tidak dibolehkan. Terus pun cekap, mbok menawi anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.